Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sheila dari Manajemen Student Organization. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai ujian akhir semester genap tahun akademik 2019-2020 pada mata kuliah akuntansi biaya 2. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. PT Triwarna menyusun perhitungan rugi laba pada bulan Desember tahun 2019 untuk salah satu produknya sebagai berikut. Kita lihat di sini ada penjualan sebanyak 100 unit dan per unitnya itu ada 25.000. Nah, ini ada jumlahnya. Begitupun juga dengan harga pokok penjualan. Nah, di sini ada rinciannya seperti bahan baku yang dipakai, upah langsung, biaya overhead variabel, dan biaya overhead tetap. Nah, lalu di sini juga ada jumlah harga pokok penjualan, laba kotor, dan biaya pemasaran dan biaya administrasi. Masing-masing bersifat tetap dan variabel. Nah, lalu sehingga menghasilkan laba operasi. Oke, kita langsung saja ke diminta menghitung. Yang pertama ada titik break even dalam unit. Untuk mencari titik break even dalam unit, kita harus mengetahui fixed cost dan variable cost-nya. Kita langsung saja. Soal yang pertama, PT Triwarna, fixed cost dan variable cost. Untuk menghitung fixed cost, kita hanya mencantumkan harga yang bersifat tetap. Seperti yang pertama nih, ada biaya overhead tetap. Yang ini juga ada biaya pemasaran bersifat tetap dan biaya administrasi bersifat tetap. Nah, itu merupakan fixed cost. BOP tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi tetap. Sehingga untuk fixed cost-nya berjumlah 625.000. Langsung ke variable cost. Nah, untuk variable cost, kita mencantumkan yang pertama, ada bahan baku yang dipakai, upah langsung, dan biaya overhead variabel. Nah, ini merupakan variable cost. Lalu ada biaya pemasaran bersifat variabel dan juga ada biaya administrasi bersifat variabel. Kita tulis untuk variable cost yang tadi ya, biaya bahan baku yang dipakai, upah langsung, biaya overhead pabrik variabel, biaya pemasaran variabel, biaya administrasi variabel. Sehingga dijumlahkan dan hasilnya 1.250.000. Ini hasilnya dari variable cost. Nah, untuk menghitung titik break-even point dalam unit, itu ada variable cost dibagi dengan P atau penjualan dikurangi dengan variable cost. Sehingga untuk fixed cost-nya yang ini 625.000 dibagi dengan penjualan 25.000. Penjualan ini tercantum dalam soal, di mana untuk penjualan 100 unit itu per unitnya 25.000. Sehingga kita masukkan di sini 25.000 dikurangi 12.500. Nah, 12.500 ini pembagian antara fixed cost per 100 unit ya. Soalnya seperti ini. PC atau variable cost ini 1.250.000 dibagi dengan penjualan 100 unit sehingga hasilnya 12.500. Sudah seperti itu, langsung kita hitung menjadi 50 unit. Seperti itu. Langsung saja ke nomor 2, laba operasi jika penjualan naik 30%. Penjualan naik sebesar 30%. Kita langsung saja penjualan naik 30%, di mana untuk penjualan yang 130 unit, ini kan
penjualan dalam soal itu 100 unit. 100 unit dari 30% itu 130. Jadi penjualan 130 unit dikali dengan per unitnya itu penjualan 25.000 kan tadi di soal. Kita cantumkan, kita jumlahkan menjadi 3.250.000. Nah, untuk labanya kita dapat menggunakan rumus TR dikurangi TC atau penjualan. P itu penjualan dikali kuantitasnya dikurangi dengan total fixed cost dikurangi kuantitas jumlah dari variable cost. Langsung saja, untuk P dikali Q 3.250 ini dari sini, karena tadi kita telah menghitung penjualan, dikurangi dengan ini adalah fixed cost, total fixed cost di atas 625.000. Kita cantumkan di sini. Dan kuantitas dalam penjualan yang sudah naik sebesar 30. Jadi 130 unit, 130 dikali 12.500. 12.500 kan ini ya. Yang tadi kita udah hitung 12.500. Dari 1.250 dibagi 100 karena belum ada kenaikan 30. Nah, lalu kita hitung dan hasilnya 1.000.000. Jadi untuk laba operasi jika penjualan naik 30%, itu akan menghasilkan laba sebesar 1.000.000. Nah, langsung saja ke nomor 3, di mana untuk nomor 3 itu titik break even dalam rupiah jika biaya overhead tetap naik sebesar 425.000. Oke, kita langsung saja. Titik BEP jika biaya overhead tetap naik sebesar 425.000. Ini kita jumlahkan dengan fixed cost karena dalam soalnya itu titik BEP jika biaya overhead tetap. Jadi kita masukkan ke fixed cost. Jadi fixed cost-nya yang tadi yang ini ditambah dengan yang di soal karena naik 425.000. Sehingga hasilnya 1.050.000. Nah, untuk mencari BEP dalam rupiah, rumusnya sedikit berbeda ya. Kita bisa menggunakan rumusnya fixed cost dibagi dengan 1 dikurangi variable cost per S. S itu merupakan penjualan. Oke. Fixed cost-nya kita masukkan 1.050.000 yang tadi kita udah hitung, yang ini. Dibagi dengan 1 dikurangi 1.250.000. Ini juga kita udah hitung yang di sini ya. Yang ini. Dibagi dengan 2.500.000. Nah, 2.500.000 itu kan penjualan ya. Penjualan yang tercatat di soal yang ini. Sehingga BEP dalam rupiah itu 2.100.000. Seperti itu, mudah saja. Lalu, untuk nomor 4, buatlah break-even chart. Oke, untuk membuat BEP chart-nya, kita harus membuat dulu garis. Ada garis horizontal dan ada garis vertikal ya. Horizontal dan vertikal.
di mana untuk garis horizontal yang ini itu adalah Q, dan fixed cost atau harga yang bersifat tetap itu kita garisnya lurus, fixed cost, dan sales atau penjualan ini garisnya ke atas naik, dan total cost dari sini. Sehingga untuk fixed cost-nya 625.000, dan untuk variable cost-nya di sini. Variable cost. Sehingga BEP-nya itu antara sales dan total cost di sini ya. Dan ini hasilnya 50. Ini itu hasil dari atau 50 unit hasil dari ini. Seperti itu. Itu dia pembahasan dari soal pertama. Langsung saja ke soal nomor 2.